atau pusaka gaib. Kisah misteri ini terjadi di awal tahun 2003. Saya tinggal di sebuah kota kecil di daerah pinggiran kota Medan, tepatnya di kota Kisaran. Lingkungan tempat tinggal saya merupakan lingkungan yang aman dan tentram. Tetapi rasa aman dan tentram itu tiba-tiba saja terusik oleh kelakuan orang-orang yang serakah dan tidak bertanggung jawab. Orang-orang serakah itu berusaha mengambil dengan paksa pusaka-pusaka gaib yang ada di lingkungan tempat tinggalku. Hingga hal itu menyebabkan kemarahan para penunggu-penunggu gaib di daerah tersebut. Mereka sangat marah karena daerah kekuasaannya telah diusik. Jin-jin yang berkuasa di daerah tersebut menuntut tumbal jika pusaka-pusaka tersebut ingin diambil. Yang namanya manusia-manusia serakah dan berhati iblis, akhirnya mereka menyanggupi persyaratan yang diajukan oleh para jin tersebut. Hati mereka telah tertutup oleh kilauan dunia. Nurani mereka telah dikuasai oleh iblis. Parbut meminta tumbal ayam separangan, atau bisa diartikan mereka meminta tumbal manusia yang sedang mengandung atau wanita hamil sebanyak 3 orang. Akhirnya hal yang sangat menakutkan itu pun terjadi. Tanpa sebab yang jelas, salah seorang tetanggaku, Ibu Siti yang sedang mengandung, tiba-tiba meninggal dunia tanpa diketahui penyebabnya. Usia kandungannya memang sudah berumur hampir jalan 11 bulan. Sebelum kematian Bu Siti, Pak Joni, suami Bu Siti, baru saja membawa istri tercintanya untuk memeriksa hasil kandungannya ke dokter spesialis kandungan. Dan dokter mengatakan pada Pak Joni bahwa istri dan anak yang usia kandungannya memang sudah berumur hampir jalan 11 bulan. Sebelum kematian Bu Siti, Pak Joni, suami Bu Siti, baru saja membawa istri tercintanya untuk memeriksa kandungannya ke dokter spesialis kandungan. Dan dokter mengatakan pada Pak Joni bahwa istri dan anak yang dikandung ibu tersebut sehat-sehat saja. Tidak ada kelainan sama sekali. Tetapi Allah berkehendak lain. Akhirnya Bu Siti meninggal dunia di sebuah rumah sakit bersalin di pangkuan sang suami tercinta, yang merasa sangat sedih karena harus berpisah dengan orang yang sangat dicintainya. Bu Siti meninggal dengan membawa serta bayi yang dikandungannya. Setelah kematian Bu Siti, lingkungan tempat tinggalku terasa sunyi mencekam. Malam semakin lebih panjang. Malam terasa lebih panjang. Di luar sana hanya suara jangkrik yang terdengar sambil bersahut-sahutan. Suara burung malam terdengar berkicau di atas pohon kelapa, menambah suasana seram di kampungku. Para warga merasa takut untuk keluar rumah bila malam tiba, karena tersebar isu bahwa arwah Bu Siti gentayangan. Tetapi pada kenyataannya hal itu tidak benar. Isu itu sengaja ditebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan suasana.
Sebulan setelah kematian Bu Siti, kembali lagi musibah serupa terjadi. Musibah itu kembali lagi menimpa salah seorang tetanggaku. Kali ini yang meninggal seorang warga non-muslim yang sebut saja bernama Bu Sri. Bu Sri meninggal dalam keadaan mengandung juga. Usia kandungan Bu Sri sudah 8 bulan. Sebelum kematiannya, sore itu Bu Sri sempat menyaksikan kami bermain bola. Kemudian ada salah seorang teman yang menegurnya. "Bu, sore-sore gini orang hamil dilarang di luar rumah. Apalagi ini sudah mau maghrib." Kemudian Bu Sri menjawab, Kami orang Batak." Kemudian Bu Sri menjawab, "Kami orang Batak. Mana ada pantangan-pantangan seperti itu, Nak?" Kalau tidak mau diingatkan ya sudah. Kalau tidak mau diingatkan ya sudah. Jawab salah seorang teman saya. Kemudian kami asik bermain bola lagi. Tapi tidak berapa lama setelah itu kami dikejutkan oleh Bu Sri yang tiba-tiba saja kejang-kejang dan matanya melotot menatap ke atas. Kemudian dengan sigap salah seorang teman saya berlari memanggil orang pintar yang ada di kampungku. Selepas sholat maghrib, orang pintar yang sebut saja bernama Pak Ahmad baru tiba di rumah Bu Sri. Kemudian beliau melihat keadaan Bu Sri yang terus saja meracau bahwa ada orang tinggi besar yang ingin membawanya. Wajahnya nampak ketakutan. Pak Ahmad kemudian meminta segelas air putih kepada suami Bu Sri. Setelah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian air itu diminumkan kepada Bu Sri. Tidak berapa lama kemudian, keadaan Bu Sri kembali tenang dan normal kembali.